Tapi kalau dulu ngerasa nggak sih sekolah males banget rasanya? Lu ngerasa nggak? Jujur. Iya sih, bener ya. Males. Kenapa? Kenapa lu males? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selamat datang lagi di acara spekulasi. Oke. Ya, kembali lagi bersama kita Bung Roju dan Pak Dede ini yang akan memberikan sepatah dua patah kata. Mau suasana ya? Yang mungkin akan membangunkan rasa kesal Anda ya. Gue kelibet. Lu ngomong apa sih? Ngomong apa? Maksudnya kalau kita ngomong mungkin lu ngomong pasti ada yang kesel orang. Gitu. Apa jadinya kan tadi yang mungkin ngantuk bangun. Iya. Karena kalau ngantuk terus aktivitasnya jadi keganggu. Ah iya benar. Ya kan, nggak bagus. Hari ini kan ada hari pendidikan ya? Iya. Alhamdulillah. Iya. Insya Allah emang bapak pendidikan kita. Ini tadi saya mau pakai pici, cuman Pici. Iya. Oh iya, pici itu luar biasa nih. Jadi apa nih? Ini kan kalau misalkan di Indonesia itu kan ada memperingati hari-hari ya. Hari pendidikan salah satunya saat ini kan. Kejadian seminggu juga ada. Waduh, pusing. Ya udah jangan ke situ dah. Oke. Jadi sekarang kita tuh ngobrolin tentang pendidikan aja kali ya. Iya. Ngobrolin tentang pendidikan. Jadi gimana nih Kemendikbud nih? Bukan. Langsung gitu. Gue cuma TU. Oh ya Allah, TU bener. Tiap hari main soliter tuh. Oh iya, di komputernya ada benar. Di komputer. Lu nggak main Mobile Legend? Kan dikasihnya komputer. Iya. Masih Pentium 3 komputernya. Waduh, tinggalan banget. Itu begitu tuh. Kantor lu. Pentium. Emang kenapa? Masih mendingan Core 2 aja udah ketinggalan. Itu dari Padang banget itu. Apa? Oh iya, 2, 3. Ngomongin pendidikan gimana nih? Tapi kalau ngomongin pendidikan kan kita nggak lepas dari yang namanya sekolah. Betul. Lu pernah sekolah kan? Iya dah. Kan semua orang pernah sekolah kan? Iya, alhamdulillah. Udah banyak yang mau sekolah. Iya udah banyak lah. Dari mak gua, kakek gua, iya, bapak alhamdulillah. Tapi kalau dulu ngerasa nggak sih sekolah males banget rasanya? Lu ngerasa nggak? Jujur. Iya sih, bener ya. Males. Kenapa lu males? Aduh, gue nggak mau ribet gitu. Apa yang ribet? Karena gue maunya nih ya kalau misalnya SD ya. Karena gue maunya main anjay. Iya, berarti lu nggak mau belajar. Iya kan, itu kan apa ya? Ya apa karena lu gini? Gak terlalu seneng gue. Gue nggak terlalu seneng belajar. Sama apanya? Sama belajar. Oh. Atau lu nggak seneng sama pelajarannya? Atau suasana belajarnya atau apa? Lebih tepatnya tuh kayak gua tuh mau ngelakuin apa yang gue pengen lakuin gitu. Lu pengennya ngapain? Main petasan, main Tamiya, main sepeda, main bola. Lu nggak pernah nonton Cocomelon ya? Nggak mau. Iya kan itu belajar juga. Iya. Ada belajarnya. Enggak, tapi kok lu nggak mau belajar sama sekali? Iya enggak kalau ini dari pikiran gua nih. Waktu sekolah ya. Iya, jadi emang gue tuh dulu tuh ya khususnya SD gue pengennya tuh main. Kalaupun emang belajar nih gue pasti kalau nggak diomelin emak gue diomelin guru gue. Guru lu emak lu kan? Bukan. Malu. Cuman setahun doang. Cuman efek sampingnya terus-terusan nih. Lumayan. Iya, maksudnya kan biasanya orang ada yang malas. Tapi lu males? Gue males. Malesnya nggak? Malesnya mungkin ada beberapa pelajaran yang nggak gue suka. Oh, ada beberapa pelajaran. Oh, iya, okay. Kalau gue sama kadang gue nggak suka sama ya gurunya mungkin ngejelasinnya kurang enak atau enggak emang moodnya lagi malas belajar kadang-kadang tuh. Iya, emang udah pengen main. Iya, itu juga. Cuman kadang-kadang kan gue pengen belajar juga. Tapi mungkin pelajarannya ada yang nggak gue suka gitu. Nah, di saat ada pelajaran yang lu suka nih, sumpama nih pelajaran yang lu suka nih bahasa Jepang nih. Iya, terus kenapa? Nah, lu excited gitu?
Iyalah mau belajar, mau pengen tahu jadinya gitu. Oke po. Iya pengen tahu karena kan anak kecil keingin tahuannya lebih tinggi. Betul memang dan bahkan menurut riset ya orang Indonesia itu tingkat penasarannya itu besar. Jadi jago jualan dia. Iya. Pemasaran. Penasaran. Penasaran. Gue sampai mikir. Bukan pena. Oke. Iya, gitu. Jadi oh emang itu ada risetnya. ada dari situ. Jadi emang kalau lu waktu kayak gitu tuh kan excited nih lu karena kepo kan beranjak dari karena kepo kan. Nah emang lu nggak kepo sama pelajaran lain? Enggak, karena kan nggak suka. Makanya kalau misalnya gua ambil contoh ya, ada kan beberapa kali sih di Finland itu sistem pendidikannya jadi yang terbaik. Sekarang sih udah enggak, cuman pernah beberapa kali. Di sana itu kan muridnya boleh milih pelajaran yang dia suka. Oh iya. Jadi nggak semua pelajaran dipelajari. Finlandia. Iya. Oh. Jadi nggak semua dipelajari, terus dia nggak ada PR. Oh iya. Nggak ada PR dan sekolahnya cuma berapa ya? 4 jam atau berapa? Jadi Tapi efektif nggak sih? efektif karena anak-anak tetap bisa jadi anak-anak. Dia belajar habis itu dia bisa main gitu. Nah itu maksud gua. Itu maksud gua karena gua nih dulu SD nih ya. Nih SD gua cerita nih. SD gua masuk jam setengah 7. Udah masuk. Iya, nggak pagi lah. Okay. Tapi sekarang kan waktu itu iya ada kemarin gitu. Iya. Nah, gue jam setengah 7 udah masuk Ji. Masuk apa baru datang sekolah? Masuknya jam 7 biasanya. Iya, pokoknya intinya tuh gue prepare-nya tuh sebelum jam setengah 7 harus udah ada di jalan gitu. Oke. Gitu ya kan. Taruhlah bener masuk jam 7 nih. Jam 7 masuk. Pulang itu jam 2 atau enggak jam setengah 2. Biasanya tuh sebelum sholat zuhur itu kita sholat zuhur dulu. Iya. Ya kan, sholat zuhur dulu. Nanti ada arahan lah dari wali kelas atau gimana gitu sistem di sekolah lu kayak gimana. Habis itu baru balik, ya kan. Itu nanti jam setengah 4 gua ngaji. Tapi itu beda. Kan ngaji agama kan. Tetap belajar ini kan, berbicaranya. Iya sih, okay. Pendidikan. Oke. Di ngaji itu gua ngaji yang bener-bener punya kurikulum. Itu waktu saat itu gua ngajinya qiraati. Oh iya. Ngaji dari jam 4, otomatis prepare gue dari jam setengah 4 dong. Sampai jam 5 atau enggak setengah 6. Habis itu maghrib tuh selesai. Nanti abis sisa gue disuruh ngerjain PR. Ya, atau apa? Atau gue disuruh belajar sama gue. Itu aja terus. Iya. Sebenarnya mungkin pikirannya bagus ya, tapi itu dia anak-anak jadi nggak jadi anak-anak, karena anak-anak butuh main. Makanya tadi di Finland tuh sekolah cuma 4 jam apa berapa jam gitu, dan boleh milih lagi. Boleh milih pelajaran yang dia suka, dan ujian cuma sekali. Iya. Jadi ujiannya cuma pas mau lulus dong tuh, umur 16 tahun lah anaknya. Jadi nggak pernah ada ujian semester, nggak ada ujian apa, nggak ada. Tapi susah banget tuh pasti nggak? Ya nggak tahu, gua kan belum pernah sekolah di sana. Mau sekolah nggak anak lu? Anak gue mau sekolah lah. Enggak, maksudnya anak lu mau sekolahin di sono nggak sama lu? Nggak tahu, belum tahu. Karena di sana emang banyak banget sistem yang cukup bagus menurut gua. Kayak misalnya dia nggak pernah mampang nilai. Iya, jadi nggak ada kesenjangan di situ ya. Karena gini, kadang-kadang anak itu nilainya jelek, tapi ya pelajarannya nggak dia suka, tapi malah dicap bego gitu. Iya kan, akhirnya dia jadi makin malas belajar. Tapi BTW sekolah tuh penting gak sih? Penting sih menurut gua. Karena kalau misalnya nggak sekolah, tuh anak mau ngapain? Main. Jangan main doang dong. Iya, nggak, maksud gua belajar kan bisa di luar sekolah memang, gitu. Memang, tapi menurut gua sekolah itu penting adalah supaya dia juga di sekolah itu kan sebenarnya yang lebih dipelajarin menurut gua ya soft skillnya. Gimana dia interaksi sama temennya, dia belajar nilai-nilai akhlak sosial di sana juga gitu. Dan bagaimana menghormati guru, itu kan menurut gua penting juga. Itu yang nggak ada di dalam buku ya? Iya, dan kalau dia nggak sekolah, dia mungkin nggak belajar sebanyak dia sekolah gitu. Meskipun pelajaran bisa didapat dari mana aja sih memang gitu. Iya. Cuman bersosialisasinya itu menurut gua. Iya betul. Emang dari segi perkembangannya anak ya. Itu emang itu setuju gua. Sama kalau menurut gua sih, gua bisa dibilang penting ya karena kita melihat kehidupan setelah dia sekolah. Lu ngaji tadi? Iya nggak, maksudnya itu bukan kehidupan setelah dia sekolah, artinya dia pulang sekolah. Iya, habis sekolah. Kehidupan setelah sekolah. Habis lulus. Jadi di situ kan nanti kan keluar itu yang namanya ijazah.
dan lain sebagainya. NIM atau enggak NIP apa segala macam lah itu ya kan keluar, dan itu kan memang dibutuhkan ketika pasca dia sekolah, entah dia kuliah, entah dia kerja, entah dia mau apa, ya kan itu juga lumayan agak penting gitu. Iya sih bener, cuman kan itu penting tapi harus didukung sama kemampuan si anak juga kan. Gitu. Betul, tadi sebelumnya juga yang Pak Denny bilang, karena dari perkembangan dari moral atau diri dari seorang anak itu yang lebih utama. Karena yang dibutuhin bukan cuma ilmu tapi sosial juga tadi. Betul. Makanya, nah lu kalau lu sendiri deh ngerasain dampaknya lu sekolah apa? Atau lu kuliah juga lah? Iya bener sih dari pemikiran. Kalau lu sendiri? Iya, gua dari pemikiran itu, iya sekarang deh kita udah ngerasain banget kan. Kita udah ngerasain banget. Itu dulu sekolah nih kayak apa, terus pas udah gede baru sadar oh ternyata ini fungsinya gitu. Dari situ gitu kita baru sadar gitu. Gue enggak juga sih. Lu nggak sadar juga? Enggak juga. Oh berarti lu nggak sekolah? Sekolah gua. Sekolah alhamdulillah ijazahnya masih ada. Ayo dimakan rakyat. Ya Allah jangan dong. Udah gua laminating kok. Iya bolak-balik. Bolak-balik. Oh, iya, makanya karena duit ketinggalan. Hah? Duitnya ketinggalan. Duitnya ketinggalan? Gue bolak-balik makanya ke tukang fotokopinya. Oh bukan, maksudnya laminatingannya. Nah ini gue begini karena gue sekolah nih. Oh iya baik. Enggak cerdas. Enggak. Lu begini semenjak lu bikin YouTube sama gua. Enggak ada. Dia sekolah dulu enggak kayak begini. Dia masih santai. Masih normal hidupnya. Enggak normal. Enggak tahu semenjak bikin YouTube sama gua. Emang kalau gua nggak normal gua mandi lumpur dong. Wah ini itu untungnya lu normal. Tapi ada nih menurut gua yang harusnya ada di sekolah di Indonesia atau di kuliah Indonesia yang di luar negeri itu lebih banyak, lebih bagus menurut gua. Di Indonesia nih kalau yang gua rasain, gua pernah sekolah, itu jarang ada interaksi antara guru sama murid. Kenapa? Karena murid jarang nanya. Karena misalnya nanya nih, disangkanya goblok sama teman-temannya. Atau enggak, gurunya males nerangin. Kamu nanya mulu, ada loh beberapa kasus kayak gitu, ngerti nggak? Jadi kurang ini loh. Interaksinya kurang intens. Padahal ketika si murid nanya itu artinya dia keingintahuannya lagi tinggi, excited bener. Dia suka sama pelajarannya. Artinya gitu kan. Tapi bener. Ya lu pasti pernah ngalamin kayak atau temen lu ada celetukan nanya mulu lu gitu atau apalah gitu kan. Itu sering kalau temen. Iya, tapi dulu guru juga gue pernah baca beberapa berita kayak gurunya nyuekin gitu karena kayak mungkin waktu pelajarannya udah habis akhirnya dia kayak nggak ngerespon gitu. Ada, gue pernah baca berita sih kayak gitu. Sayang banget ya, males ya. Berarti intinya tuh karena males awalnya tuh ya. Males kenapa? Iya, kayak misalkan itu terjadi antara guru dan murid kan, kurangnya interaksi. Mungkin dari kurikulum juga termasuk, dari rasa males juga ada. Iya. Kan? Karena kalau misalkan di pondok, sepengetahuan gua nih, gua tidur nih, kamar gua nih sebelahnya kamar ustadz, dan gua kalau misalnya mau nanya aja gampang gitu. Tapi kalau nanya dari kamarnya nggak kedengeran kan? Enggak, lu harus masuk ke kamarnya. Iya. Ya kalau misalkan kayak gini nih, di sini ada ustadz nih, ini kita mau nanya juga nggak bisa. Oh iya. Kehalang. Oh iya, kehalingan. Iya. Gimana sih, kecuali antum ustadz. Iya. Nggak kehalingan juga nggak bisa kalau dianya nggak ada di kamar. Oh iya benar. Kita harus ketok dulu berarti. Iya benar. Kan adabnya begitu. Jadi nih kita ini nih tutorial ya. Iya. Oke. Nggak, tapi maksud gue tadi itu dialog itu sebenarnya bagus banget untuk merangsang ketika satu udah nanya sebenarnya yang lain bisa nanya, bisa oh iya kenapa begini. Benar. Cuman yang terjadi di Indonesia kebanyakan begitu, malah dicap lu kagak paham sih gitu. Lu bego banget sih. Malah lu bebel banget sih. Padahal ya nggak apa-apa, namanya juga belajar. Iya. Wajar lah salah, wajar lah nanya gitu kan. Dan justru ya kalau misalkan kita telah lebih dalam lagi, pertanyaan timbul itu karena kita meresahkan suatu masalah itu kan. Iya. Ada iya dan itu akan menghasilkan buahnya itu adalah ilmu baru. Betul, asal nanyanya benar. Iya, ya kan? benar. Kalau nanya nggak benar jangan. Misalnya kan lagi belajar sejarah nih guru yang ngajarin, ada murid nanya, Bu emang sejak kapan Bu gitu? Oh sejak tahun ini. Enggak, ibu beli baju sejak kapan? Wah, kan salah, nggak boleh kan? Kalau gitu. ada kapur dilempar, bok, kena jidat. Saya udah nggak pakai kapur. Oh iya benar. Pakai pulpen. Ya pulpen, papan tulis. Kan papan tulis, spidol. Iya spidol. Nah itu emang, jadi nanya yang benar gitu. Nanya juga yang benar. Terus juga kita ya hilangin males lah ya.
Itu benar. Tapi malas tadi gue bilang awalnya kan dari yang mungkin nggak suka itu tadi gitu. Yang tadi gue bilang sebenarnya bagus juga. Kenapa? Karena orang kayaknya nggak harus bisa semua pelajaran deh. Yang dia suka aja, yang emang dia minat gitu menurut gua. Iya. Dia lebih semangat dan bisa jadi lebih expert di situ. Iya, nah itu lebih bagus mana? Bisa semua atau bisa atau ahli ya, expert salah satu mata pelajaran atau keahlian gitu. Lu milih mana? Gua lebih milih ahli. Ahli kan? Ahli. Dari kalau bisa semua, nanggung semua ya, makanya lu coba kan, lu tahu ahli gigi kan? Lu suruh dia benerin TV belum tentu bisa. Belum bisa. Belum tentu bisa kan? Lu juga belum bisa walaupun bukan ahli gigi. Iya benar, makanya karena gua bukan ahlinya. Iya. Itulah salah satu hikmah yang bisa kita ambil gitu dari ahli gigi dan ahli lainnya. Jadi alhamdulillah ya. Jadi di momentum hari pendidikan ini kita diingetin lagi nih sama Pak Denny, sama kita semua. Kalau memang misalkan pelajaran sistem belajar di Indonesia itu harus diperbaiki lagi. Perbaikan lah, semua juga kayak gitu. Dan ini khususnya khususnya dari individual sendiri masing-masing ya. Dari anak-anaknya juga. Maksudnya gue sharing aja pengalaman gue ketika gue dulu sekolah, kenapa gue begitu gitu. Rojo juga mungkin kenapa dulu begitu gitu. Kenapa iya, karena emang dan lain sebagainya. Gitu. Emang males itu ya, itu musuh utama banget kalau misalkan sekolah, coy. Iya sih. Musuh utama banget. Lu mau alasan apapun pasti awalnya tuh perkara gara-gara lu males. Iya. Sebenarnya bisa mah bisa, ya kan? Bisa, emang cuma males aja. Ya males. Itu tapi tadi salah satunya mungkin kalau dia suka banget sama pelajarannya ya dia bisa jadi semangat, atau mungkin suka sama gurunya. Aduh. Juga. Iya benar, itu motivasi lain ya. Motivasi lainnya gurunya ngajarinnya enak, baik, santun gitu. Itu maksudnya. Betul, jadi kitanya juga nyaman. Betul. Nah, karena kita nyaman, kebawa perasaan. Jatuh ntar. Ya pokoknya selamat Hari Pendidikan buat Indonesia dan buat teman-teman semua yang masih belajar juga. Semangat, jangan lupa terus semangat, maksudnya menggapai cita-citanya dan hilangkan rasa males dan tetap semangat pokoknya teman-teman. BTW gue punya nih doa yang supaya kita bisa hilang. Apa tuh? Hilang rasa males. Oke. Bukan kita yang hilang. Oke. Doanya tuh Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Oh iya. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ajzi itu rasa lemah dan kasal. Rasa malas. Kita berlindung pada Allah supaya kita dihindari dari rasa kasal itu. Itu dia doanya. Semoga didawamin ya. Semoga kita bisa nggak males ya. Benar. Oke. Luar biasa. Sebenarnya nggak apa-apa males juga. Karena kalau orang udah terlalu malas, dia buat males aja males, jadinya rajin nanti. Oh iya betul. Ini harus dicerna ya. Kalau bisa diulang lagi. Diulang nih, di rewind. Dikit lagi dia ngomong. Gimana? Sebenarnya males nggak apa-apa. Karena kalau orang udah terlalu banget males, dia udah males sampai males buat males, jadi rajin. Nah, bingung gitu. Kan lu. Mungkin cukup sekian teman-teman semua di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Makasih buat yang nonton. Jangan lupa ya semuanya like, subscribe, share, komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malas.